Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hosea pasal 10. Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya misbah-misbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rencananya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di mesbah, di atas mesbah-mesbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunlah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengkritik, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Albel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama seperti Raja Israel. Hosea 10 menggambarkan kondisi rohani bangsa Israel yang semakin jauh dari Tuhan. Meskipun mereka diberkati dan makmur, atau diumpamakan seperti pohon anggur yang tumbuh subur, mereka justru menggunakan berkat itu untuk menyembah berhala, bukan untuk memuliakan Allah. Mereka membangun misbah-misbah palsu dan tugu-tugu berhala, tanda bahwa hati mereka licik dan tidak setia. Karena dosa yang terus-menerus dan ketaatan mereka, Tuhan mengumumkan penghukuman. Mesbah mereka akan dihancurkan, pemimpin mereka akan lenyap, dan mereka akan dibawa ke pembuangan. Bahkan saat penghakiman datang, mereka akan berharap pegunungan menimpa mereka. Begitu besarnya ketakutan dan rasa bersalah mereka.
Tuhan juga memperingatkan, meskipun dahulu ia menyayangi Israel seperti anak lembu yang terlatih, kini waktunya tiba untuk menghukum. Tuhan menasihati mereka agar menabur keadilan dan menuai kasih setia. Tetapi mereka justru menabur kefasikan dan menuai kecurangan. Akibatnya kehancuran besar tak terelakkan. Poin-poin renungannya buat kita. Berkat yang disalahgunakan menjadi kutuk. Tuhan memberkati Israel dengan kemakmuran, tetapi mereka memakai berkat itu untuk menyembah berhala. Ini menjadi peringatan agar kita tidak menggunakan berkat Tuhan untuk hal-hal yang menjauhkan kita darinya. Hati yang licik tak bisa disembunyikan dari Tuhan. Meskipun kelihatan taat secara luar dengan mesbah dan korban, hati Israel penuh tipu daya. Tuhan melihat hati dan menginginkan ketulusan, bukan sekedar ritual. Tanpa takut akan Tuhan, kepemimpinan kehilangan arah. Israel berkata, "Kita tidak mempunyai raja karena mereka tidak takut kepada Tuhan." Ketika Tuhan tidak lagi dihormati, kekacauan rohani dan sosial pun merajalela. Tuhan rindu pertobatan, bukan penghakiman. Ayat 12 adalah kunci. Bukalah bagimu tahun baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya kembali kepadanya, menabur keadilan dan menuai kasih, bukan kecurangan. Yang terakhir, mengandalkan diri sendiri membawa kehancuran. Israel mengandalkan kekuatan militer dan kereta perangnya, bukan Tuhan. Tapi semuanya itu tidak menyelamatkan mereka dari murka Allah. Hanya Tuhan sumber perlindungan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.